طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الإمام المجدد إمام الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي رحمه الله رحمة واسعة وغفر له. وفي الصحيح أي Sahih al-Bukhari. Ketika diitlaqkan sahih di sini yang dimaksudkan oleh Syekh al-Muallif al-Musannif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maka yang dimaksudkan oleh beliau adalah Sahihul Bukhari. Sahihul Bukhari termasuk atau merupakan kitab yang paling sahih, suatu kitab yang paling sahih dari kitab-kitab hadis yang ada. Perbandingan antara Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Sahih Bukhari itu hadis-hadisnya lebih sahih dibandingkan Sahih Muslim. Adapun dari sisi penyusunan penataan Sahih Muslim, Sahih Muslim lebih tertata dibandingkan Sahih Bukhari. Sebagaimana seorang penyair dia mengatakan, tasyajara qaumun ladayya ayyudzaini uqaddimu. Ada suatu kaum berselisih di sisiku, mana yang layak untuk aku dahulukan, apakah Sahih Bukhari ataukah Sahih Muslim? Kesimpulannya, Sahihul Bukhari qad faqal Bukhari sihhatan. Sahih Bukhari kesimpulannya Sahih Bukhari qad faqa Musliman sihhatan, melebihi Sahih Muslim secara kesahihannya. Sedangkan Sahih Muslim mengungguli Sahih Bukhari dari sisi husnus sina'ah, bagusnya tatanan hadis-hadis yang ada tadi. Namun perlu ditambah ya ikhwan, tabwibat pembuatan bab yang ada dalam Sahih Muslim bukan dari al-Imam Muslim, namun dari pensyarah yaitu al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Adapun tabwibat yang ada dalam Sahih Bukhari itu berasal dari al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, sehingga sebagaimana dikatakan oleh para ulama, tabwibat al-Bukhari min fiqhil Bukhari, pembuatan bab yang ada dalam Sahih Bukhari itu merupakan fikihnya Imam Bukhari. Wa kama yuqal tarjamatul Bukhari tadullu ala fiqhihi. Tarjama yaitu penyusunan bab yang ada dalam Sahih Bukhari itu menunjukkan fikihnya al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ya ikhwah termasuk salah seorang ulama yang Allah subhanahu wa ta'ala uji di masa hidupnya dengan adanya orang yang memfitnah beliau, ya, memfitnah beliau, sehingga sampai-sampai yang terfitnah, yang termakan omongan pada waktu itu bahkan dari kalangan amir, dari kalangan sultan,
sehingga Imam Bukhari dari satu kampung ke kampung yang berikutnya diusir. Itu semua dikarenakan fitnah yang dituduhkan kepada Imam Bukhari. Sampai suatu waktu Imam Bukhari sudah tidak kuat lagi dengan fitnah tersebut. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Kisah yang mengharukan ketika itu Al-Imam Al-Bukhari meninggal di jalan tepat pada malam Idul Fitri rahimahullah rahmatan wasi'ah. Demikianlah, mau sealim apapun ilmu seseorang, tidak akan selamat dari celaan orang yang mencela. Selama antum hidup di dunia ini, tidak ada orang yang selamat dari orang yang mencela antum, mau bagus ataupun jeleknya antum. Sebagaimana kata seorang penyair, dia mengatakan, ma salimallahu min bariyatihi wala nabiyul huda fa kaifa ana. Tidak ada, atau Allah Subhanahu wa taala tidak selamat dari celaan hambanya loh, makhluk. Ada yang mencela Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan yadullahi maglula, tangan Allah terbelenggu. Celaan yang keji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala nabiyul huda, tidak pula Nabi sallallahu alaihi wasallam selamat dari celaan umat manusia. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Khalilullah. Tidak ada makhluk yang mulaqab bi Khalilillah illa itsnan, kecuali dua orang, yaitu Khalil Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga Khalil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun tidak selamat dari celaan umat manusia. Cukuplah suatu ucapan yang masyhur dari Malik bin Dinar rahimahullah. Beliau mengatakan, "Mundu araftun nas la ubali bimadhihim wala bidhammihim." Sejak aku kenal umat manusia, aku tidak pernah pedulikan orang yang memuji dan orang yang mencela. Kenapa? Beliau mengatakan, madihuhum mufrita wa dhamuhum mufarrita. Karena orang yang memuji, kadang ketika memuji terlalu berlebihan. Demikian juga orang yang mencela, terkadang ketika dia mencela mufarrita, terlalu merendahkan, terlalu meremehkan. Orang yang memuji antum kadang pujian berlebihan, orang yang mencela kadang juga berlebihan dalam mencela antum. Sehingga seorang muslim, apalagi seorang talibul ilmi, la tubalun bimazamatin nas. Seorang talibul ilmi tidak perlu mempedulikan celaan umat manusia. Mau sebaik apapun antum, akan tetap ada orang yang mencela antum. Kalau orang yang terbaik dari kalangan umat ini seperti Rasulullah SAW tidak selamat dari celaan, apalagi kita, ya enggak? Yang kita ini buruknya itu tadi lebih banyak dibandingkan kebaikan-kebaikan yang ada. Demikianlah Imam Al-Bukhari. Namun ya ikhwan, subhanallah, keikhlasan, ketulusan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, ya, menjadikan Sahih Bukhari itu kekal sampai saat ini, merupakan sumber hadis-hadis yang sahih. Beliau insyaallah ta'ala termasuk orang yang ikhlas, fi ma nahsibuhu wallahu hasibuhu wa la nuzakki 'ala Allahi ahadan. Wa fi sahih, disebutkan dalam hadis yang sahih, Ani bin Umar, dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau digolongkan termasuk sahabi yang sangat-sangat syiddah fit ta'assi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sangat-sangat kuat dalam mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qal, beliau bersabda, masalukum, permisalan kalian itu, wa masalu ahlil kitabain, dan permisalan ahlul kitabain, kamathali rajulin istajara ujara, permisalan kalian dan permisalan dua ahlul kitab. Siapa di sini? Yahud wan Nasara. Seperti permisalan seseorang istajara ujara, yang mempekerjakan para pekerja. Ujara itu para pekerja. Yastajir, ya, mencari tukang untuk bekerja. Faqal, lalu orang tersebut mengatakan, man ya'mal li min ghudwatin ila nisfin nahar ala qirata, barang siapa yang mau bekerja untukku dari pagi hari sampai ke tengah hari, maka akan mendapatkan upah 1 qirat. Ukuran 1 qirat ini itu disebutkan di ta'liq, ya, di syarahnya Syekh Utsman Salimi, beliau menyebutkan, ya, di situ, wal murad bil qirat an-nasib, yang dimaksudkan dengan qirat ini adalah bagian, satu bagian, satu jenis, satu bagian. Wa huwa fil asal nisfu daniq, wad danik nisfu dirham. Jadi 1 qirat itu separuh danik, 1 danik itu separuh dirham, ya, seperti itu. Istilah, ya, qirat itu istilah. Bukan, ingat ya, bukan qirat di sini yang dimaksud adalah satu yang hadis tentang salat, ya. Ini antum fahami dapat upah sebesar gunung Uhud, bukan, ya. Ini istilah lain lagi. Fa'amilatil yahud, lalu orang-orang Yahudi tersebut melakukannya. Summa qal, kemudian orang tersebut mengatakan, man ya'malu li min nisfin nahar ila salatil asri ala qirat, siapa yang mau kerja untukku dari tengah hari sampai waktu asar dapat upah 1 qirat. Dulu Nabi SAW biasa mengembala kambing di Ajyad, ya. Nabi SAW mengatakan, ra'aitu al-aghnam li ahli Makkah ala qararit, dulu aku mengembalakan kambing di Ajyad milik penduduk Mekah, ala qararit, dengan upah beberapa qirat, ya. Mimbabil faedah, apa hikmahnya? Nabi SAW memelihara kambing, dan seluruh para nabi memelihara kambing. Apa faedahnya? Apa hikmahnya? Wandi? Hah? Agar terbentuk jiwa leadership, pemimpin. Ya. Kenapa kambing? Karena tabiatnya kambing lembut, gampang digiring.
Kalau onta harus mau teriak-teriak. Ya. Antum kalau kambing aja nggak bisa, antum gimana mau ngurus umat, ngurus orang? Baru santri 5 orang, 10 orang, udah pening pala antum. Gimana mau umat banyak? Ya. Antum nggak betah di sini. Santri udah nggak terlalu banyak. Orang yang di sini pun dipilih yang mau belajar di sini, disaring. Gimana antum mau jumpain kayak sekarang ini di Darul Hadis Fuse itu ada 500 orang lebih orang Indonesia. Itu baru Indonesia. Belum orang Yaman, Jazair dan semisalnya. Ribuan orang di situ. Antum kalau 10 orang antum nggak betah, mau bagaimana antum mau betah yang seperti itu? Ya enggak? Orang Indonesia dengan berbagai macam karakter dan wataknya. Ada orang Indonesia Timuran, ada orang Jawa, ada orang Sumatera, ada Sulawesi dan yang semisalnya. Sehingga yang dibutuhkan itu bukan pondok pesantren yang ikut antum, tapi antum harus menyesuaikan. Ya. Hidup di dunia ini ibaratnya kata seorang orang Indonesia mengatakan apa? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana antum berada, antum yang harus menyesuaikan lingkungan. Ya. Kalau mental cemen, tidak usah mondok, serius. Antum, ya, Khalifah, Wandi, Abdul Razak, mental cemen, tidak usah mondok. Antum mendingan sekolah keterampilan, yang penting antum ngaji saja. Nanti antum cari profesi lain. Kenapa? Kalau antum mau menjadi profesi waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila salihah, sudah dibilang, ya, sudah dibilang ketika Nabi SAW menerima wahyu, awal kali menerima wahyu, dibawa sama Khadijah kemana? Ke Waraqah bin Naufal. Apa kata Waraqah bin Naufal? Yang ini harus antum tanamkan baik-baik. Ya, kata Waraqah bin Naufal kepada Nabi SAW, yang datang kepada engkau itu namus alladzi jaa ila Musa, Jibril, malaikat yang juga datang kepada Musa. Sungguh, ya, tidaklah seseorang datang majaa ahadun bimithli ma ji'ta bika atau bimithli ma ji'ta bihi illa udzi. Ini hadis antum tanamkan baik-baik. Ini hadis diucapkan Waraqah bin Naufal ketika Rasul di Mekah dan pertama kali menerima wahyu. Maja ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udzi. Tidak ada seseorang yang datang membawa seperti apa yang engkau bawa ya Muhammad, illa udzi, melainkan pasti dia akan diganggu. Wadih, jelas. Tinggal bertingkat-tingkatnya. Kalau antum tidak kuat mental seperti ini dalam berdakwah, sudah. Makanya sekarang mohon maaf, para dai mentalnya sekarang ini kadang sebagian orang dai itu mentalnya, mohon maaf, jangan tersinggung para ustadz, para dai, mental kerupuk. Kenapa katakan mental kerupuk? Karena sekarang itu muncul dai-dai yang cuma di balik layar online. Faham? Muncul belajar online, ya. Udah sekolah online, ya. Mondok online, kuliah online, jadi ustadz di alam nyata. Faham? Dirosanya online semua. Tapi jadi ustadz di alam offline. Yang ini nggak akan bisa. Ya, kenapa nggak akan bisa? Dia tidak punya interaksi sosial. Tidak ada interaksi sosial. Kalau cuma, makanya sering anak ngomong sama antum, ya, belajar di alam nyata, belajar di pondok pesantren itu melatihnya antum. Tahan banting, ya. Kemudian bergaul, berinteraksi, mengenal karakter orang. Oleh karenanya sebagian para ulama kita seperti Al-Imam Syafi'i, beliau mengatakan tagarrab anil auton fa innal ghurba khamsata fawaid. Fa inna fil ghurba khamsata fawaid. Mengasing engkau dari kampung halamanmu. Karena ketika engkau safar mengasing,
engkau akan mendapatkan banyak faedah. Disebutkan satu persatu oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Antum bisa mengenal karakter orang, oh kayak gini karakternya. Di mana? Itu di pondok pesantren. Oh, ternyata ketika kayak kita dulu di Yaman, orang Indonesia masih sedikit, baru 200. Kayak gini wataknya orang Bandung. Kayak gini wataknya orang Solo. Seperti ini orang Medan. Seperti ini orang Sulawesi. Seperti ini orang gini. Tahu. Ya enggak? Ternyata orang Medan jangan macam-macam antum. Baru ngomong sepatah dua kata, antum sudah disemprot duluan. Oh, kayak gini karakternya. Sehingga antum terlatih. Oh, kayak gini kalau orang Solo. Nunjuknya saja dia pelan sekali. Ya enggak? Kalau orang Medan gimana Ustaz Siraid? Orang Palembang gimana kalau nunjuk? Lihat panci enggak? Sana-sana aja. Nunjuknya aja enggak pakai tangan, tapi kayak bibir. Kita tahu karakter masing-masing. Oh, kayak gini tabiat aslinya orang Arab, kayak gini orang Jazair. Orang Maroko itu agak keras. Maghrib Arabi. Dulu dia ada orang Yaman ngesen teh. Ana ingat sampai sekarang nggak bisa lupa. Tempat kami nongkrong dan waktu pagi hari. Jadi ada orang dia pesen teh, pelayannya orang Yaman. Waktu itu salah kalau nggak salah. Dia pesen teh, kasih roti atau apa, pokoknya inti pesan itu salah. Akhi, isma', syagil ad-dimag, syagil ad-dimag. Sampai sekarang istilah itu anak masih nempel. Kalau bahasa kitanya apa? Pakai otak, pakai otak. Itu kami, wallahi anak pribadi belum pernah dengar istilah ini di kalangan orang Yaman. Mereka ngomong syagil ad-dimag, syagil ad-dimag. Pakai otak kalau bahasa kita, pakai otak. Kecuali dari tadi orang Maroko. Kita saja tidak berani ngomongin orang Yaman kayak gitu. Tabiat min babil faedah. Ketika kami kunjung di tempatnya Syekh Muhammad Ibnu Abdullah Aba Musa sekitar setahun yang lalu, kata Syekh hafizahullah taala, beliau menyebutkan terkait dengan fitan yang terjadi di Jazair. Beliau mengatakan, ana dapati di sebagian kitab, ana lupa sebutkan kalau enggak dari Syaukani atau Sanani, bahwasanya ahlul maghribah, Maghrib Arabi, Jazair yang semisalnya, Maroko dan semisalnya, indahum tabi'ah syiddah, punya tabiat yang kuat, sehingga kalau terjadi fitan itu luar biasa sikat-sikatannya. Tabiat sama kayak tabiatnya orang Indonesia, keras, ya, seperti itu. Nah, yang seperti ini tidak didapatkan antum kecuali rihlah, sehingga rihlah itu betul-betul antum harus menikmati, ya. Kenapa ana sering memotivasi antum untuk rihlah, ya, ikhwan? Dan ana sering bilang sama antum, belajar. Jangan terlena dengan, maaf sebagian orang ini kadang ini tahun ajaran ini akhir tahun biasanya banyak yang udah lulus pondok pesantren ya, lulus alia. Jadi musrif, tawaran musrif. Jadi tawaran musrif. Berapa gajinya? 1 juta. Antum udah seneng dapat duit, bujangan dapat duit 1 juta tuh udah seneng kali kan? Seneng. Dalam kondisi antum bahasa Arab kurang, hafalan Al-Quran cuma dapat 2 juz, 3 juz, ya. Bahasa Arab jauh, ilmunya antum usul fikih, ilmu alat dan yang semisalnya masih kurang, antum udah seneng kayak gitu. Antum terlena setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya mana deh? Coba antum dulu berapa digaji? 1 juta. Nah, coba antum bertahan 1 juta, kan lumayan itu ya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, enak. Dinaikkanlah 1,5 juta nih. Kalau udah lama kan, nggak tahu tiba-tiba antum menikah, ya toh?
nikah? Ya karena kan antum kan ilmunya standar musyrif. Ya toh? Paling mentok antum di maaf ya bahasanya itu 2 juta naik gitu deh. Gitulah kan ngurusin anak-anak yang kecil-kecil itu ya. Ya benar. Nyata yang anak omong ini nyata. Antum terlena. Akhirnya barulah antum ngeluh. Wah, anunya apa? Pondok pesantren gajinya kecil segala macam. Inti yang salah. Ya tak? Dulu anak dari awal mondok lulus pondok pesantren di Indonesia 5 tahun anak di Indonesia mulazamah. Kitab terakhir Khatam Alfiya Ibnu Malik. Tidak ada anak kepikir mau jadi musyrif. Anak mau belajar. Coba antum belajar tadi, ya toh? Antum sabar belajar dulu, terus antum rehlah, terus antum belajar, terus antum gali ilmu. Toh kalau antum bisa punya ilmu, orang udah segan juga mau mikir. Antum datang ke tempat pondok antum yang jadi musyrif, ya Andi, yang dulu jadi musyrif, antum mau ngajar di sana. Kalau dia mau ngaji, enggak mau saya digaji 2 juta kayak dulu lagi, Pak Mudir, enggak mau saya. Kenapa? Saya hafizul Quran. Ya enggak? Saya punya ilmu ini, saya punya ilmu ini. Ya enggak? Kalau antum ingin menghargai skill saya, gajinya sekian. Boleh enggak kira-kira seperti itu? Ya boleh-boleh saja. Antum merasa punya ilmu. Ya toh? Tapi kalau antum enggak punya ilmu, akhirnya barulah antum pencarian. Ya. Apalagi kalau sebagian tempat yang mohon maaf, sebagian tempat itu harus dibutuhkan apa? Ijazah sarjana. Ada seseorang yang dia cerita, saya disuruh kuliah sih sama dia nih lulusan pondok lokal, maaf ya istilahnya itu, ya lulusan pondok lokal di Indonesia ini. Terus dia ngajar di salah satu pondok pesantren. Kata orang yang pondok pesantren tersebut, dia bilang gini, antum kuliah supaya standarisasi kita sarjana gitu kan. Kalau ini antum nggak punya titel, ya bukan masalah kuliahnya yang jadi anak-anak itu. Ya kalau dia tadi nih maaf ya luar negeri belajarnya yang semisal, antum nggak mau ya sudah, anak keluar. Nggak mau gaji seperti ini, anak keluar. Anak punya ilmu, kita punya skill asli bro. Ini rehlah sekian tahun. Ini pengalaman saya belajar hatam ini kan enak, ya toh? Tapi tidak mau sabar. Itu tadi. Ini yang anak omong ini kadang disalahfahami. Oh mungkin merendahkan atau meremehkan. Itu semua dalam minbab motivasi antum. Tasji'. Antum harus berpikir ke depan. Kalau bahasa istilahnya Dr. Vicky, ya istilahnya beliau ngambil receh, ya tak? Ngambil receh itu tadi. Nah, itu ngambil receh 700.000, 800.000. Ya. Kemudian, fa'amilatin nasara, lalu orang-orang Nasara tersebut melakukannya. Tsumma qala man ya'malu li min salatil asri ila an taghiba syamsu ala qiratain. Barang siapa yang mau bekerja untukku dimulai dari waktu salat asar sampai terbenam matahari, maka dia mendapatkan upah 2 qirat. Fa antum hum, maka kalian adalah orangnya. Fa ghadibatil yahudu wan nasara, maka orang-orang Yahudi dan Nasara marah. Wa qalu, mereka mengatakan, malana aktsaru amalan wa aqallu ajran. Kenapa kita tidak, atau kenapa bukankah kita adalah orang yang paling banyak kerjanya dan sedikit upahnya? Maksudnya kenapa kita kerjanya banyak tapi upahnya sedikit? Lalu Nabi SAW mengatakan, hal naqastukum min haqqikum syai'an? Qalu la. Lalu orang tersebut mengatakan, bukankah, apakah aku mengurangi dari hak kalian sedikit pun? Apakah ada sedikit pun dari hak kalian yang kukurangi? Qalu la. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasara mengatakan tidak. Qala dzalika fadli utihi man asya. Demikianlah
yang demikian itu adalah karuniaku yang aku berikan kepada orang yang aku kehendaki. Lah iya, itu kehendak dia. Ya terserah dia loh, mau ngasih upah beda-beda, ya toh. Nah, ngapain antum mau iri gitu loh. Ini Yahudi. Qala Syekhuna Utsman ibnu Abdullah As-Salimi hafizahullah taala. Qultu qawluhu fi sahih ay sahih al-Bukhari bi raqam 2268 68 wa 200 wa alfain, atau boleh juga antum balik alfain wa 200 wa 68, bisa antum baca seperti itu. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalul muslimin wal yahud wan nasara kamathali rajulin istajara qauman fa dzakara binahwi rawahul Bukhari aidan. Ini hadis juga diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, ya. Wa hadza dalilun wadihun ala fadlil islami wa ahlihi. Ini merupakan dalil yang sangat jelas menunjukkan keutamaan Islam dan ahlul Islam. Wa annallaha faddalahum ala man qablahum minal umam, yaitu Allah Subhanahu wa taala istimewakan mereka di atas umat-umat terdahulu. Fadha'afa lahum al-ajra, Allah lipat gandakan pahalanya. Wa in kanat a'maruhum qasirah, meskipun umurnya pendek atau singkat, Allah lipat gandakan pahalanya. Min sittina sana ila sab'in, meskipun umurnya berkisar antara 60 sampai 70, namun pahala mereka berlipat ganda. Ini menunjukkan apa? Berkahnya umur mereka, berkahnya umur umat ini. Umur yang singkat 60 sampai 70 rata-ratanya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, a'maru ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70. Namun meskipun umur umat ini berkisar antara 60 sampai 70, keberkahan pada umur mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi dilipat gandakan pahalanya. Wa qalla man yatajawazu dzalik kama sabata 'anin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sangat sedikit orang yang melampaui hal tersebut sebagaimana yang telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadih, jelas ya. Nah itu juga ya ikhwan, ya, keberkahan yang paling diharapkan bagi seorang muslim itu sangat penting. Keberkahan waktu, sehingga dalam menuntut ilmu itu ya ikhwan, bukan lamanya antum, tapi berkahnya waktu antum dalam menuntut ilmu. Ada orang belajar 10 tahun bisa dikalahkan sama orang yang belajar cuma 3 tahun. Ada 10 tahun orang rehlah, tapi kalah sama orang yang cuma 2 tahun 3 tahun rehlanya tadi. Apa letak perbedaan? Mungkin keberkahan waktunya beda. Ada orang yang dekat dengan para ulama, tetapi dia la yastafid minal ulama'i syai'an, dia tidak bisa ngambil faedah dari ulama itu sedikit pun tidak ada. Dulu Syekhuna Abu Abdullah Abdurrahman Ibnu Umar Ibnu Mar'i Al-Adani rahimahullah rahmatan wasi'ah, beliau mencontohkan, kadang ada orang yang dia tinggal di Haramain, di Mekah dan di Madinah, dekat dengan majelisnya para ulama sanawat tawilah, dalam kurun waktu yang sangat panjang, bertahun-tahun, namun lam yastafid minal ulama syai'an, tidak mengambil faedah dari ulama sedikit pun. Tidak ada faedahnya ikhwan. Antum duduk dengan satu guru wa tastafid minhu, itu jauh lebih afdol dibandingkan antum punya banyak guru tapi waktu antum tidak berkah. Ya betul tidak? Ya. Yang terpenting itu antum. Ini juga penyakit penuntut ilmu di zaman sekarang, ya. Ada sebagian orang kadang lihat, tanya gurunya, ada berapa ustadznya di sana. Ya, kadang ini mau belajar di Darul Hadis ini dia tanya dulu,
Ada berapa ustadznya pengajar di sana? Sekarang itu yang belajar di Yaman yang bentar lagi pulang, sekarang itu angkatan pertama. Rumah mungil di situ. Gurunya yang di hadapan antum ini cuma satu orang. Ya. Nggak banyak. Dulu dari awal kita ngerintis itu rumah mungil, pagi anak ba'da subuh anak ngajar, jam 9 ngajar sampai zuhur, ba'da zuhur kita ngajar, ba'da asar ngajar sampai jam 11 malam. Tanya sama Ustaz Syarif itu. Yang sekarang di Yaman itu siapa? Yang jebolan sana itu semuanya di Yaman. Yang di Yaman. Syarif, Idil, Firhan, Syu'bah, Masihin, Derli. Ini angkatan pertama kelas awal. Santri cuma 10 orang. Yang sebagian ada yang ngajar-ngajar di tempat lain ada. Tapi mereka ini orang-orang yang memang dari awal. Adapun yang datang sebentar, belajar sebentar, kemudian ke Yaman itu anggaplah bukan murid asli ya. Yang asli mereka. Semuanya sekarang di Yaman. Gurunya yang di hadapan antum ini. Jadi bukan masalah banyak segala macam. Antum juga jangan terkecoh dengan iklan sekolah yang kadang pengajarnya ada 10. Ya toh? Dokter fulan, dokter fulan, dokter fulan, dokter fulan, dokter fulan. Itu ngajar apa enggak? Ya enggak? Banyak yang cuma kadang tulis nama doang, ngajarnya sebulan sekali. Ternyata apa? Kajian umum di pondok pesantren itu. Datangnya ini pekan pertama, ini pekan kedua, ini pekan ketiga, ini pekan keempat. Ya pada? Antum terkecoh. Sehingga antum mikir, Masya Allah, ada pengajar di pondok itu, Ustadz Fulan. Nah, itu kadang zaman sekarang biasa permainan iklan. Ya enggak? Sama lah kalau travel umroh itu untuk ngiklankannya pembimbingnya Ustadz ini dengan ada pengajian. Jauh terlalu pengajian, datang aja pengajian dia lebih fokus ya. Keberkahan ya kawan, keberkahan itu penting sekali ya. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Sebagaimana dikatakan oleh Isa, Allah jadikan aku berkah dimanapun aku berada. Sehingga kalau seseorang berkah waktunya, maka waktu tersebut termaksimalkan. Wa qala al-Hafidz rahimahullah fil Fath. Berkata al-Hafidz dalam al-Fath. Nah, di sini. Al-Hafidz di sini siapa yang dimaksud? Hah? Al-Hafidz Ibnu Hajar. Fil Fath. Apa Fath di sini? Hah? Aba Khalifah Fathul Bari. Qala al-Hafidz fil Fath qauluhu, makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'amilatil yahud fi riwayat ibni. Itu apa? Fi riwayati ibni Dina ala qirat ala qiratin qirat. Pada riwayat Ibnu Dina ala qirat qirat. Wa zada az-Zuhri an Salim an Abi. Sedangkan Az-Zuhri, Al-Imam Az-Zuhri menambahkan dari Salim maula Ibnu Umar. Salim anak dari Abdullah bin Umar. Di sana ada Salim, ada Nafi'. Nafi' itu maula Ibnu Umar. Salim adalah anak dari Abdullah bin Umar. Antara Nafi' dan Salim, Nafi' itu asbat min Salim. Faham? Ya. Kama qala fi shalah, sebagaimana disebutkan dalam salat, idzan tasafa ajazu fa'atu qiratan qiratan. Sebagaimana disebutkan dalam bab salat, idzan tasafa, kalau sudah separuh mereka lemah
tidak mampu melanjutkannya, maka kasih satu qiraat. Wa kadza waqa'a fi baqiyatil umam. Demikian juga yang terjadi pada sebagian umat. Wal murad bil qiraat, yang dimaksudkan dengan qiraat an-nasib, satu bagian, wa huwa fil asal nisfu daniq, wan daniq nisfu dirham. Dia separuh danik itu separuh dirham. Qultu, kata Syekh Utsman As-Salimi, wa dirham minal fiddah. Dirham itu berasal dari fiddah. Kalau dari emas namanya apa? Dinar. Ya. Iddatu jiramat. Ya. Satu dirham itu beberapa gram. Wa qimatul jiram hadhil ayyam bi salasati riyalat su'udi illa thamaniya aflas. Sedangkan nilai gram 1 gram di hari-hari sekarang ini, kata beliau, lebih kurang sekitar 3 rial Saudi, kurang sedikit. Illa thamaniya aflas. Fils itu ada pecahan recehan Saudi itu, nah. Ada 1 rial, ada nisfu rial. Nah, itu tadi. Intinya tidak nyampe 3 rial. Wallahu alam, intinya kalau 1 gram sekarang ini, 1 gram, nah ini mungkin Syekh ngitung dulu. Ya, 1 gram. Enggak, beliau ngitungnya perak ya. Perak. Kalau sekarang emas 1 gram itu 2.600.000, hampir 500 rial Saudi. Ya. Lebih 500 rial sekarang. 2.500.000 sekian. Hampir 2.600.000 1 gram emas. Nah, kalau perak wallahu alam berapa, ya. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar, wa qad ittafaqa ahlun naql, sungguh para ulama telah sepakat, ala anna muddatal yahud ila ba'tsatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum perhatikan di sini, para ulama sepakat bahwasannya durasi orang Yahudi sampai ke diutusnya Nabi SAW kanat aksar min alfai sanah, lebih dari 200 tahun. Jadi durasi adanya orang Yahudi pada waktu itu, yang ada di zamannya Musa, sampai diutusnya Nabi kita Muhammad SAW lebih dari 200 tahun. Lihat ya, ittafaqa ahlun naql, ya, telah sepakat ahlun naql, para ulama ahli sejarah, penukilan, maksudnya ahli sejarah. Mereka menyebutkan durasi dari orang Yahudi sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW lebih kurang 200 tahun. Wa muddatun nasara min dzalika situmi'atin. Sedangkan durasi orang Nasara sampai diutusnya Nabi kita Muhammad SAW lebih kurang 600 tahun. Oleh karena itu ya ikhwan, kekosongan Nabi yang dikenal dengan fatrah jahiliyah itu lebih kurang ada 600 tahun. 600 tahun. Kekosongan Nabi masa fatrah jahiliyah itu lebih kurang 600 tahun sampai diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Ini juga yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Oleh karenanya sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwasannya Daniel itu bukanlah nabi tapi orang soleh. Ya, Daniel bukan nabi tapi orang soleh. Sebagian para ulama ada yang mengatakan Daniel adalah nabi. Ada yang mengatakan bukan, dia orang soleh. Kenapa? Karena ditemukannya Daniel, sejarah Daniel itu diperkirakan keberadaannya adalah antara Nabi Isa dan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kalau antara Nabi Isa dan Nabi kita Muhammad SAW, maka itu dipastikan tidak ada nabi. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis Al-Anbiya Banu Israel kullama halakan nabi khalafahun nabi. Nabi-nabi di Bani Israel dulu kalau ada yang meninggal maka digantikan oleh nabi yang berikutnya, digantikan oleh nabi yang berikutnya sampai kepada Isa alaihissalam, dan terputuslah dengan Isa kemudian sampai dibangkitkannya nabi, diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Faham? Nah, itulah disebut dengan masa fatrah kosong. Kalau seandainya ada nabi maka dia tidak disebut nabi ahlul fatrah, berarti ada nabi. Sehingga mereka mengatakan Daniel adalah orang soleh, bukan nabi.
Karena disebutkan dalam beberapa riwayat di zamannya Umar bin Khattab, ketika penaklukan wilayah-wilayah, pada waktu itu ditemukanlah jasad seseorang. Mereka mengatakan itu Daniel, ya, itu Daniel. Wallahu a'lam. Sehingga dikubur, dibuatkan sekitar 10 lubang, ya, diperintahkan oleh Umar bin Khattab dibuatkan 10 lubang supaya jangan sampai ada yang tahu kalau itu jasad Nabi. Mereka mengatakan itu Daniel. Dikaji oleh para ulama, Daniel ini siapa? Apakah Nabi orang soleh? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Wallahu a'lam. Ya. Sekarang di mana Nabi tersebut? Wallahu a'lam. Tidak diketahui kuburan Daniel. Sahabat itu kalau jumpa yang kayak gitu, kisah ini sahih. Cuman berkaitan Daniel ini orang soleh atau Nabi, intinya disembunyikan supaya tidak tahu. Nanti dikeramatkan, dan tidak benar ya ikhwan, dikeramatkan. Ketika kuburan orang soleh antum agung-agungkan, nanti generasi setelahnya pasti akan mengagungkan pula. Lihat yang ada di Hadramaut, kuburan Nabi Hud, yang konon katanya, konon tapi sanadnya tidak sahih, ya. Ada banjir, kemudian di Bukit Batu tersebut ada celah, ada fatah, ada celah. Nah, orang masuk ke sana. Ketika orang masuk, ngelihatlah ada jasad, dan terletak di sampingnya ada pedang tertuliskan Ana Hud ibnu Iram. Akhirnya jasad tersebut dikubur begini. Akhirnya sekarang apa? Jadikan tempat haul ziarah kubri Hud. Ya. Syekh Muhammad ibnu Abdullah al-Imam Abu Nasr hafizahullah ta'ala, beliau dalam suatu tulisan ada judulnya Ikhbarul Wufud, ya, Ikhbarul Wufud an Ziarah Qabri Hud, lebih kurang gitulah judulnya, ya, bantahan terhadap orang-orang yang suka mengagungkan kuburan Hud yang ada di mana itu, apa di Hauto atau di mana, pokoknya di Hadramaut, ya, tapi bukan di kota Tarim, agak jauh dia. Demikian juga kuburan-kuburan yang diagungkan yang lain, ya. Alhamdulillah ahlus sunnah tidak ada yang mengagungkan kuburan, tidak ada. Wafat Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, sampai saat ini tidak ada usungan seruan untuk mengagungkan kuburan Syekh Muqbil. Dan juga di mana kuburan Syekh Muqbil di Saudi Arabia tidak tahu, tidak ada. Syekh Muqbil wafat cuma meninggalkan ilmu, nida litullabi Syekh Muqbil yang diserukan dari Syekh Muhammad bin Abdullah Ba Musa beberapa tahun yang lalu, agar murid-murid Syekh Muqbil masing-masingnya menyampaikan kisah-kisah yang berkaitan yang mereka jumpai dengan Syekh Muqbil. Dan itu kisah nyata ya ikhwan, bukan kisah dongeng yang tidak masuk akal. Kemarin kita ngumpul di Mekah pada Id malam kedua di bulan Syawal, ngumpul masyayikh. Ada Syekh Ali Ar-Razi'i, ada Syekh Muhammad Ba Musa, ada Syekh Abdul Raub Ar-Radfani, banyak masyayikh. Masing-masing mereka membawakan kisah yang mereka alami dengan Syekh Muqbil, kisah nyata. Dan tidak ada kisah dongeng. Ada kisah lucu yang mereka berjumpa dengan Syekh Muqbil, ada yang kisah menyedihkan, ada kisah yang berbagai macam mereka dapat dari Syekh Muqbil. Tidak ada yang bawakan kisah dongeng-dongeng sebagaimana mereka yang kisahnya begini dan begini. Ada orang datang tanya, ya Beb, saya mau tanya saudara saya di surga atau di neraka. Buka bajunya, lihat ke kanan, ternyata tidak ada. Lihat ke kiri, nangis. Ditanya kenapa? Kenapa Beb ente nangis? Ternyata saya lihat di balik jubah saya, saudara ente ada di neraka. Hebat kali lihat orang masuk neraka. Ya enggak? Tidak ada. Sampai saat ini tidak ada khusungan dari murid-murid Syekh Muqbil, karena mereka tidak butuh kuburan Syekh Muqbil, mereka butuh ilmunya Syekh Muqbil. Lihat juga, ya, wafat Syekhuna Abdurrahman Ibnu Mar'i Al-Adani rahimahullah ta'ala, dikuburkan di Maqbarah Fiyush. Antum pernah ke Maqbarah Fiyush, ke kuburan? Pernah? Tidak ada. Sampai sekarang tidak ada kuburan yang istimewa, misalkan, tidak ada. Sama Syekh Abdurrahman dikuburkan sama seperti kuburan yang lain.
Nggak ada. Nggak ada orang berbondong-bondong, ayo kita tahunan. Ya enggak? Haul kita kuburan Syekh Abdurrahman, pendiri Markaz Darul Hadis Bilfiush. Wafat saat menjelang salat zuhur. Itu kalau sebagian orang mungkin wafat beliau pada saat menjelang salat zuhur. Dars terakhir malam Sahih Muslim terkait dengan hukuman orang yang membunuh orang dengan cara zalim. Itu dars pelajaran terakhir Sahih Muslim. Siangnya beliau wafat. Kalau sebagian orang mungkin, wah ini karomah besar begini dan begini. Ya benar. Beliau wafat sudah berwudu, ingin salat zuhur, sangat ingin mengajar tafsir Sa'di. Beliau ditembak. Tidak ada orang mengagungkan kuburan Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah. Kemarin ketika kita daurah di Jakarta, kata Syekh Fahad bin Muhammad Al-Furaih, Syekh Fahad Al-Furaih bin Al-Aziz Al-Furaih, Syekh Fahad Al-Furahi mengatakan, lihat nahnu fil mamlakah, lihat kami di Saudi Arabia, ada tak kami mengagungkan kuburan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Wallahi kata beliau, la nadri aina qabrahu, kami tidak tahu di mana kuburannya. Di samping anak ada Ustadz Ali Basuki LC, bukalah dia di Google, cari kuburan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tidak ada di Google pun, tidak ada. Kata Syekh Ali, kata Ustaz Ali Basuki, iya ya, nggak ada kuburan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di mana Saudi Arabia? Nggak ada. Dalam kondisi beliau pada waktu itu duet ya dengan Amir dan dengan beliau. Sehingga dari dakwah beliaulah bisa terbentuk Daulah Tauhid Saudiyah. Ada kuburan yang diagungkan? Nggak ada. Sebagian orang luar biasa ketika kiainya meninggal dunia, ustadznya meninggal dunia. Ya, kuburannya waduh itu tadi. Kubahnya besar sekali. Nah, ini pengagungan. Difahami? Ya, seperti itu. Kemudian itu berkaitan dengan durasi ya, ikhwan. Wakil ada yang mengatakan aqal, lebih kurang dari 600. Fatakunu muddatal muslimin aktsar min 1000 qat'an. Nah, kalau begitu durasi kaum muslimin itu lebih dari 1000. Wa tadhammana al-hadits sedangkan hadis ini mengandung makna anna ajran nasara kana aktsar min ajril yahud, bahwasanya pahala orang Nasara lebih banyak dibandingkan pahala orang Yahudi. Li'annal yahud amila nisfan nahar, karena orang Yahudi beramal sampai tengah hari biqirat, dengan upah 1 qirat, wan nasara nahwa rubu' an-nahar, orang Nasara lebih kurang sekitar 1/4 hari biqirat, dapatnya 1 qirat. Wa la'alla dzalika bi'tibar ma hasal liman amana minan nasara bi Musa wa Isa fahasala lahum tadhiful ajr marratain. Mungkin kata Al-Hafidz, mungkin nampaknya hal tersebut ditinjau dari sisi apa yang terjadi bagi orang yang beriman dari kalangan Nasara terhadap Musa dan Isa, sehingga mereka mendapatkan 2 kali lipat. Jadi gini, orang Yahudi beriman kepada siapa? Musa, dapat pahala 1 ya. Orang Nasara dia beriman kepada Musa dan Isa, sehingga pahala mereka double. Ya enggak? Makanya tadi diumpamakan ibarat kerja dari siang hari sampai asar. Difahami? Bi khilafil yahud fa innahum lamma bu'itsa Isa kafaru bihi. Beda dengan orang Yahudi, tatkala Isa diutus mereka mengkufuri Isa. Apa buktinya mereka? Mereka berupaya untuk membunuh Isa alaihissalam. Wa fil hadis tafdilu hadhil ummah wa tawfir ajriha ma'a qillati amaliha. Pada hadis ini terdapat faedah pengistimewaan terhadap umat ini dan dipenuhi pahalanya bersamaan dikitnya amalan umat ini tadi. Alhamdulillah ya ikhwan, amalan umat ini sedikit, kita sedikit beramal, pahalanya berlipat ganda. Qala Syekhuna Utsman As-Salimi hafizahullah taala, berkata Syekhuna Utsman As-Salimi,
Qala Syekhuna Utsman As-Salimi hafizahullah taala, wallahu azza wa jalla lam yadhlim al-yahud wala ghairahum minal umam. Allah tidak menzalimi orang-orang Yahudi dan juga tidak menzalimi orang-orang selain mereka dari kalangan umat terdahulu. Tidak ada dizalimi oleh Allah azza wa jalla. Wa inna ma a'tahum biqadri a'malihim. Allah memberi mereka sesuai dengan kadar amalan mereka. Wa lihadza lamma ghadibatil yahudu wan nasara. Oleh karena itu tatkala orang-orang Yahudi dan Nasara marah, wa qalu, mereka mengatakan, malana aktsaru amalan wa aqallu ata'an. Kenapa kami banyak amalannya namun dikit pahalanya? Qala hal naqastukum min haqqikum. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bukan apakah aku ngurangi hak kalian? Qalu la, orang Yahudi mengatakan tidak. Qala fadzalika fadli utihi man asya. Itu adalah karunia yang aku berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Fallahu jalla jalaluhu malikus samawati wal ardi walahul mulkul akhirah yu'tihi man yasha wa la mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana'a kama fid dunya yaj'al hadza ghaniyan wa hadza mutawassitan wa hadza faqiran. Kata Allah azza wa jalla, itulah anugerah yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Allah jalla jalaluhu yang memiliki langit dan bumi, yang menguasai negeri akhirat, dia memberi kepada siapa yang dia kehendaki, dia menahan terhadap apa yang akan dia beri. Tidak ada yang mampu menahan apa yang Allah ingin beri, atau tidak ada yang mampu memberi apa yang Allah ingin tahan. Sebagaimana di dunia Allah tetapkan ini kaya, ini pertengahan, ya, yang ini fakir. Orang-orang kan beda-beda, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pertengahan. Allah azza wa jalla, fallahu yaf'alu fi mulkihi ma syaa. Allah yang punya kehendak untuk melakukan apa yang Allah inginkan dalam kerajaannya. La mukraha lahu, tidak ada yang la mukriha lahu, tidak ada yang bisa maksa Allah azza wa jalla. Al-fa'al, Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak, Maha melakukan apa yang Allah inginkan. Lima yurid. Wa faddala hadhil ummah takrimatan li nabiyha. Allah istimewakan umat ini sebagai bentuk pemuliaan terhadap nabinya. Wa hadhil ummah hiya atwa minal umamis sabiqah. Ya. Falam yahsul, umat ini lebih taat dibandingkan umat terdahulu. Ya, betul. Umat Nabi Muhammad SAW lebih taat dibandingkan umat-umat terdahulu. Falam yahsul minhum ta'annutun li nabihim. Tidak ada pembangkangan terhadap nabinya. Wala nukulun anil jihad. Tidak ada juga enggan pembangkangan dari jihad. Nusratan wa nusrata dinihim wa nusrati dinihim, dalam membela agama mereka tidak ada pembangkangan. Berjihad, membela agama, tidak ada mereka istilahnya menentang sama sekali. Kama hasala minal yahud, beda dengan orang-orang Yahudi. Gimana orang Yahudi ketika diajak berjihad? Umat ini diajak berjihad, apa yang dilakukan oleh mereka? Siap, sami'na wa ata'na. Orang Yahudi ketika diajak berjihad gimana? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergi dewan bela Musa, kami nunggu di sini. Itu orang Yahudi. Para sahabat tidak ada. Ketika Ali bin Abi Thalib, ya, diajak untuk berjihad, Ali bin Abi Thalib dikasih bendera sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, afala nuqatilum hatta yakunu mislana. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Ketika perang Khaybar, Rasul kasih bendera kepada Ali bin Abi Thalib. Ini loh bendera, antum pegang, pimpin kaum muslimin, bawa bendera. Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya Rasulullah, afala nuqatiluhum hatta yakunu mislana. Apa kuku babat habis semua mereka sampai mereka sama seperti kita masuk Islam? Kata Rasul, unfuz ala rislik hatta tanzila bisahatihim. Jalan dengan tenang sampai engkau berada di halaman orang-orang Yahudi. Seperti itu Ali bin Abi Thalib, bos gentle. Ya, ya Rasulullah, afala nuqatiluhum hatta yakunu mislana. Peperangi enggak mereka? Babat habis sampai mereka masuk Islam. Taat. Orang Yahudi diajak jihad, masuk sana. Jawabnya apa? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Engkau sajalah pergi ya, kami nunggu di sini. Padahal kalau mereka masuk sana, orang itu kacar-kacir. Nah, itulah orang-orang Yahudi. Sebenarnya mereka penakut. Kenapa mereka sok jago sekarang?
Kenapa mereka jago? Karena mereka punya alat. Ya, kita tidak punya alat, nah, itu tadi. Dia punya semua. Dia menguasai ekonomi, dia menguasai alat tempur dan yang semisalnya. Nanti di akhir zaman itu alat tidak ada semua. Kocar kacir mereka, ya, sampai mereka terbirit-birit lari ke berlindung. Tidak ada satu benda di muka bumi ini melainkan ngasih tahu, ya Muslim, warai Yahudi. Di belakangku ada Yahudi ilal Gorkot, kecuali pohon Gorkot. Nanti umat ini akan jaya. Kapan kejayaan umat ini? Nanti di akhir zaman, ketika akan muncul pasukan Jaish Bisyam, pasukan yang di negeri Syam, pasukan yang keluar dari negeri Yaman, ya, pasukan dari Irak, itu semua akan ngumpul. Nanti terjadi ma'rakah Malhamatul Kubra di negeri Syam. Di situ akan dimenangkan, ya. Nanti perperangan, nanti itu akan terjadi perang besar-besaran, ya. Sebenarnya nanti sebelum Islam jaya itu nanti akan terjadi koalisi Muslim dengan Nasara memerangi suatu kaum yang kufar. Nah, di sini para ulama beristinbat. Siapa sih kaum ini tadi? Ada yang bilang Rafidhah, ada yang bilang Yahudi, ada yang bilang Syu'iyah, komunis dan semisalnya, dengan berbagai macam pendapat mereka kontemporer. Setelah dimenangkan oleh kaum muslimin, tadi koalisinya siapa? Nasara berkhianat. Ketika Nasara berkhianat, disikat oleh kaum muslimin, sehingga tidak ada di umat ini kecuali muslim. Seperti itu sejarah, ya. Antum kalau membaca yang seperti itu, ya baca hadis-hadis yang sahih dengan syarahnya para ulama. Kemudian banyak baca, ya. Kama hasala minal yahud wa qalu idhab anta wa rabbuka faqatila. Sebagaimana yang terjadi pada orang Yahudi, mereka mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun wa katsirun minal umam. Ini ucapan orang-orang Yahudi, ya. Gimana ayat setelahnya, Ustaz Abdurrahman Sirait? Yatihuna fil ard. Ya, yang gimana dia tuh nasihatin? Fa innakum ghalibun tuh gimana setelahnya? Sebelumnya ada alafat kalau nggak salah. Kalau kalian masuk ghalibun gitu deh. Ya. Sebenarnya tinggal masuk aja mereka. Masuk menang. Nggak mau masuk. Ya. Wa hadza aidan min taufiqillahi wa aunihi li hadzal ummah. Wa kullul fadl yarji ilaihi subhanahu wa ta'ala. Ini karunia taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, pertolongan terhadap umat ini, dan semuanya akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Intinya umat Islam adalah umat yang sedikit amalnya, banyak pahalanya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab, ya. Adapun besok insyaallah ta'ala kita masuk ke kitabnya Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah.